terakhir foto ini rambut gue masih pirang nih. Yang pas anniversary. Oh, belum pirang itu. Apa sih dong? Pirangnya 17 April. Satya, ayo. Ayo wae. Ayo Bagas ini. Mas Kuku. Adik Jawa. Iya, sini. Ya. Selamat datang di .id Weekly Vlog, episode terbaru di mana memang tidak terlalu banyak kegiatan terjadi di minggu ini seperti yang gue pernah katakan di episode sebelumnya. Mumpung lagi di Indonesia, gue pengen menghabiskan lebih banyak waktu sama anak-anak gue. Ngantar mereka pulang, ngantar mereka sekolah, jemput mereka pulang dari sekolah. Dan di minggu ini, si Shira itu ada business day di mana Shira diminta untuk jualan sesuatu, tapi ramah lingkungan, jadi nggak boleh pakai plastik. Terus Shira memutuskan untuk jualan strawberry juice. Terus, walaupun tugas anaknya, tentu orang tuanya terlibat. Bahkan gue sempat nawarin ke anak-anak kantor. Tapi karena Shira cuma mau bikin 20, pas gue cek, anak kantor ada yang mesen 17 kalau nggak salah, total. Pas gue cek, 20-nya udah sold out, dijual sama Shira ke temen-temennya dan orang tua temen-temennya. Akhirnya anak-anak markas nggak kedapetan. Tapi terus gitu gue ikut bantuin beli botolnya, akhirnya pakai botol dengan tutup gitu. Terus produksi stikernya dan segala macamnya. Ikut ngelihat Shira sama Mila bikin, ikut beli stroberinya, gue ikut beli bahan-bahan mentahnya, dan senang aja ngelihat Shira terlibat. Dan dia tuh seneng banget bikin jus kan, strawberry juice, apple juice, orange juice, seneng banget dia. Tapi banyak untuk dirinya sendiri, untuk ibunya atau untuk gue. Sekalinya untuk bisnis, pesanan ada 20, baru ngerjain 4 udah istirahat dulu sebentar. Karena emang berat ya. Mungkin dia belajar juga bahwa ketika dia mencintai sesuatu, dan kemudian dia berwirausaha dengan sesuatu itu, jatuhnya bisa beda. Bisa aja ternyata jadi nggak suka ngerjain apa yang dia cintai itu setelah dijadiin bisnis. Yang mana itu akan jadi perjalanan yang menarik. Nanti dia akan sadar juga bahwa mungkin nanti dia akan ketemu sama sesuatu yang dicintai. Lalu ketika dia bisnisin atau dia nyari duit dari situ, capeknya juga tetap dia suka. Kebayang nggak? Jadi makanya gue selalu bilang, carilah pekerjaan yang capeknya bikin bahagia. Karena ada, cuman mesti dicari. Kalau misalkan ternyata bukan ini, berarti ada yang lain lagi yang dia cintai, yang ketika dia jadiin tempat penghasilan, walaupun capek, walaupun pusing, dia tetap senang untuk ngelakuinnya. Tapi gue sendiri, minggu ini nggak terlalu banyak kegiatan. Ada satu hari di mana kegiatan gue padat itu Selasa kemarin. Itu gue ke markas karena ada workshop WPI dan CTI. Dipimpin sama Rama, komisaris kami. CTI adalah Comika Tawa Indonesia, itu adalah bisnis yang atau PT yang menaungi comika.id. Lalu WPI itu adalah Wong Sui dan Pratama Indonesia. Itu ada Comika Management, Comika Event, Pecahkan, Fisikal, Comika Media, ada Comika Space, ada tim SMDC, ada apa lagi? Oh, ini SNP, Sponsorship and Partnership. Ada back office-nya juga. Nah, kalau CTI, CEO-nya adalah Lutfian. Kalau WPI, co-CEO-nya adalah gua dan Toro. Terus kami memikirkan soal sinergi dua perusahaan ini. Jadi, CTI udah mandiri, jadi udah bisa jalan sendiri, sehingga dia bisa lepas dari PT jadi PT sendiri. Jadi, tadinya dia WPI, terus dia berdiri sendiri. Nanti beberapa juga akan seperti itu. Gue membayangkan Comika Event yang unit promotornya, ketika dia udah sehat, dia mungkin bisa berdiri sendiri, terutama jadi PT yang menaungi comedy club-nya. Kan kami lagi mau bersiap-siap untuk bikin comedy club. Itu pasti ada PT-nya sendiri tuh. Nanti Comika Event akan ada di situ. Mungkin ya. Terus
Kami mencoba untuk memikirkan sebuah masalah, tapi lewat sudut pandang yang berbeda. Rama yang memang senang nge-mentor ya, senang ngajar, dan senang grooming sebuah perusahaan, itu ngajarin kami dengan 6 thinking hats. Ada bukunya gue inget. Jadi Rama ngajak kita belajar untuk ngehajar satu permasalahan, tapi dilihat dari 3 cara berpikir yang berbeda. Yang satu cara berpikir yang memikirkan hanya soal proses, yang satu hanya soal kreatif. Jadi jangan disensor dengan technical dan segala macam, pikir kreatif aja. Yang satu ada yang dari sisi masalah, yang satu ada dari sisi peluang, gitu-gitu. Menarik bagaimana kita bisa ngelihat satu hal yang sama, tapi orang-orang yang terlibat ini memikirkan dari sudut pandang yang berbeda, sama-sama gitu. Dan cara Rama ngajarinnya adalah dia pakai sticky notes gitu. Terus gue nggak tahu ada videonya atau enggak, tapi gue yakin ada fotonya. Sticky notes-nya nempel gitu, kocak bener. Abis tuh sticky notes Markas Comika dalam hari itu. Abis itu selesai, gue ada meeting lagi dan dilakukan di sebuah restoran ada restoran namanya Kenjiro. Gue waktu itu di DM sama Kenjiro di Instagram, ditawarin untuk makan, mau nggak makan di situ, dijamu. Lalu gue bilang, ayo mau, sekalian gue mau meeting. Akhirnya gue berangkat sana, gue ada meeting sama Ika, Head of Management. Mungkin gue pernah ceritain, Ika ini adalah ibunya anak-anak manajemen. Gue kenal Ika dari lama sekali, karena Ika tadinya tuh PA-nya Glenn, kemudian sempat ngurusin promonya Glenn, terus akhirnya juga manage Glenn juga, sempat manage banyak talent yang lo pasti kenal. Abis itu gue butuh expertise-nya, karena dia datang dari industri yang udah matang, dengan artis yang udah paling ugal-ugalan di antara semua artis ugal-ugalan yang gue tahu si almarhum Glenn ini. Jadi pengalamannya cukup tinggi dan cukup bijak, cukup tenang untuk kemudian bisa mimpin sebuah unit bisnis yang membantu 10 komika di bawah manajemen kami untuk bisa hidup dari karyanya. Terus juga sama Agung Budiono ini adalah orang dari divisi sponsorship and partnership. Divisi yang semakin krusial ketika Toro udah jadi co-CEO. Kemudian Toro dan gue jadi berempat meetingnya. Kelar dari meeting tersebut, makanannya enak by the way, Kenjiro, terima kasih banyak. Dan untuk siapapun yang pengen makan makanan Jepang, tapi tempatnya spacious gitu ya, agak enak gitu, pergi ke Kenjiro, tempatnya enak, oke banget. Terus abis itu balik lagi ke markas karena ada town hall meeting. Di town hall meeting ada banyak pengumuman yang diberikan, salah satunya adalah ngumumin ada orang baru lagi masuk, ada 3. Kami sekarang ber-70 kalau gue nggak salah di markas. Terus ada pengumuman aturan-aturan baru, ada pengumuman bahwa mulai bulan ini di Markas Comika tuh ada hari olahraga. Ini tuh sesuatu yang udah lama banget diomongin sama Gamila. Gamila bilang Comika tuh harusnya punya sports day. Dan akhirnya diputuskan jenis olahraganya 2, mini soccer sama bulu tangkis. Jadi dalam sebulan itu selalu ada 2 antara minggu 1, minggu 3 atau minggu 2, minggu 4, gue lupa deh. Tapi ada mini soccer, terus nanti ada bulu tangkis gitu-gitu. Terus salah satu yang diumumin juga soal layanan psikologi untuk karyawan dan untuk talent. Jadi kami bermitra dengan seorang psikolog. Setiap kali ada anak markas yang butuh untuk ketemu psikolog, diketemukan dengan rekanan kami. Dan kalau psikolognya sendiri, kayak gue punya psikolog sendiri, nanti bisa dibayarin sesuai dengan plafon yang saat ini mampu untuk kami bayarkan di perusahaan. Masih awal, moga-moga nanti tumbuh jadi semakin oke. Iya, sendiri. Malu kamu. Malu kita. Ya, oke. Udah pada pegang semua ya. Mas Panji boleh naik atas panggung, Mas Panji. Kita bareng-bareng kita ornamensi time dulu udah dibaca. Nah, itu oke. Ya. Namin titiknya mana? Buka ya. Ya, boleh tolong diajarin. Yuk, kita bareng-bareng mau ornamensi time nih. Ini mukanya jadi tunjuknya di sini, terus jempolnya di sebelah sininya. Ini pintar banget kakak ya. Ya kan, gua pernah ambasador nih. Ayo. 1, 2, 3. Minum dong. Ornamen. Guys,
Terus selesai di habis itu. Nah, di minggu ini juga gue pergi ke sebuah tempat. Namanya The Bucket List. Gue pernah bikin video khusus ngebahas soal The Bucket List. Judulnya The Bucket List Surga Basket di Indonesia. Itu adalah fasilitas basket. Bukan cuma ada lapangan basket. Ada lapangan basket satu ring kecil-kecil 3 untuk anak-anak belajar basket. Kemudian dia ada galerinya gitu. Galeri itu kayak museum. Kebetulan yang punyanya itu emang kolektor barang-barang basket. Di The Bucket List Gallery ini adalah tempat apresiasi kita terhadap bola basket. Dan di sini kita kolaborasi sama salah satu fotografer terbaik Indonesia. Dia fotografer resmi dari IBL dan tim nasional, namanya Arya Kurniawan. Ini adalah hasil foto-foto terakhir dia 2 season terakhir. Nah, kemarin tuh dia habis berlaga di SEA Games, dia habis foto-foto SEA Games. Nanti kita akan ganti semua area ini foto-fotonya dengan foto-foto yang SEA Games kemarin saat kita meraih medali emas. Itu sejarah buat bola basket Indonesia. Dan dari area sendiri dia pengen kita pengunjung kesini merasakan euforia saat Indonesia mencetak sejarah di SEA Games kemarin. Jadi nanti ini adalah minggu terakhir. Setelah ini kita akan ganti semua foto-fotonya Arya dengan foto-foto terbaru yang di SEA Games kemarin. Dan bukan hanya timnas pria ya, tapi ya, timnas wanita juga. Jadi hampir semua yang disabilitas juga. Jadi kebetulan Arya itu foto semua yang berhubungan sama basket karena kecintaan dia juga terhadap bola basket. Gitu. Ini foto favorit saya namanya Ayu Sriharta. Iya, Ayu. Iya, keren. Dan Ayu juga kemarin di track. Saya sukanya yang ini, Pak. Ini saya nih, tuh. Lumayan dong. Enggak ya? Bisa. Oke, fine. Ya, masih bisa. Tapi basketnya juga dari basket timnas, basket Liga Indonesia, basket NBA. Oh, itu koleksi mengagumkan banget. Dari sepatu Mario Wisang yang dipakai sampai sepatu Shaquille O'Neal segede gini. Dari jersinya Denny Sumargo, Thomas Teddy, Andi Batam, sampai jersinya Kyrie, Jordan dan segala macamnya. Tapi yang paling menarik menurut gue adalah desain journey-nya. Desain interiornya, arsiteknya layak diacungi jempol. Alurnya tuh menyenangkan sekali, enak banget. Dan setelah kita masuk, jadi pas masuk lorong, itu ada foto-foto timnas basket yang mereka bilang mereka baru aja mau ganti dengan foto-foto SEA Games, timnas basket SEA Games karena menang emas untuk pertama kali dalam sejarah. Masuk langsung ke area pemain-pemain nasional dan legenda-legenda Indonesia dan liga dan timnas gitu. Ada berbagai macam jersey timnas dari berbagai macam sponsor, berbagai macam era. Habis itu masuk ke NBA juga koleksinya lengkap sekali. Habis itu masuk ke eksibisi khusus yang ada di namanya The Locker Room, di mana eksibisinya ganti-ganti. Waktu itu lagi Lakers, mereka pernah Golden State, mereka pernah koleksi LeBron semua, pernah koleksi Jordan semua. Terus udah gitu pindah ke area Jordan, ada Michael Jordan's Playground, dibikin bukan miniaturnya ya. Jadi kayak mirip gitu sama iklan Michael Jordan Playground, iklan Air Jordan. Terus udah gitu ada eksibisi Jordannya dari jersey SMA-nya, jersey kuliahnya, masuk NBA, jersey 45, jersey baseballnya 45. Wah, lengkap banget lah. Sehingga setelah gue melewati itu semua, yang kepikiran sama gue tuh kayaknya keren banget kalau gue bisa terlibat dalam bikin museum komedi atau seminimal-minimalnya museum stand up Indo. Karena gue juga semacam kolektor, gue cukup yakin, keyakinan gue tinggi sekali, gue adalah kolektor kaos komunitas paling lengkap di Indonesia. Paling lengkap, dan gue bukan cuma punya dari Aceh sampai Papua, tapi gue punya, Jayapura gue punya nggak ya? Nanti pas komodo ntar gue akan beli. Tapi gue punya beberapa seri dari tahun yang sama, kayak Bandung gue punya beberapa, terus kayak Bali punya beberapa, Jogja punya beberapa. Terus gue juga ngoleksi kaos spesialnya orang-orang, punya Pras gue punya, terus udah gitu dari Pras Teguh yang dulu ya, bukan yang ibu, bukan yang sekarang. Pras
Pras, Arif Alfiansyah sama Muslim pernah bikin overacting tour. Gue punya merch-nya. Terus sampai Odi Ajalah gue punya merch-nya. Sampai bahkan Bonar Manalu gue punya merch-nya. Bahkan sampai Patriarki yang tahun ini. Jadi koleksi gue tuh lengkap sekali. Saat ini, karena gue mau pindah ke New York, koleksi gue lagi dipegang sama Physical, unit merchandising-nya Comika. Termasuk banyak merch tournya gue sendiri. Jadi keren aja kalau misalnya gue bisa terlibat untuk bikin museum komedi, pasti keren banget itu. Atau seminimal-minimalnya museum stand up Indo atau stand up komedi di Indonesia. Keren banget, keren banget. Gue nggak tahu deh ada rezekinya atau enggak, tapi terpikir untuk ngelakuin itu juga. Itu aja kegiatan gue hari ini. Sebenarnya ada lagi, gue diwawancara sama CNN Indonesia live lewat Zoom. Tapi kayaknya nggak ada rekamannya juga. Sisanya gue banyak di rumah aja. Nah, di video kali ini gue tuh mau cerita sesuatu yang terpikir sama gue. Karena belakangan ini di Jakarta gue jadi sering ketemu anak komunitas. Gue tuh dulu suka negur anak-anak komunitas stand up Indo kalau mereka malas nulis. Gue suka negur anak-anak stand up Indo kalau mereka nggak konsisten, atau bahkan tepatnya patah arang di tengah-tengah. Dan gue ketemu sama beberapa di antara mereka, kami ngobrol-ngobrol, terus gitu kami ngebahas soal kedisiplinan nulis dan segala macamnya, karena mereka ngelihat gue selalu posting satu hari satu beat. Tapi denger mereka ngomong soal inkonsistensi dalam open mic, patah hati ketika nggak lucu, tidak nemu semangat untuk nulis, gue tuh ngerti itu semua. Karena itu persis yang gue rasain ketika gue di Amerika. Di Amerika itu ya, gue tuh ngerti kenapa anak-anak stand up itu jadi nggak mau open mic. Bukan nggak mau show, bukan nggak mau stand up, mau ngisi show, tapi nggak mau open mic. Karena di Amerika seperti juga halnya di Indonesia, gue juga sering bertanya-tanya, ini gue ngapain sih open mic sebenarnya? Yang nonton orangnya itu lagi, yang nonton juga kebanyakan komika-komika juga. Gue juga nggak bisa ngeraba gue lucu atau enggak di open mic. Di Indonesia juga kayak gitu kan, karena yang nonton komika. Nah, tapi bedanya adalah karena yang nonton komika-komika lagi, kalau di Indonesia, komika-komika tuh pada ketawa. Tapi jatuhnya tuh mungkin jadi kayak apa ya, jadi kayak nggak akurat gambaran terhadap situasi nyatanya, karena komika-komika mungkin akan nolong gitu, ngebantu komika ini untuk ngerasa enak di atas panggung, atau seminimal-minimalnya komikanya ketawa karena komikanya ngerti itu lucunya di mana. Tapi kan jadi kadang-kadang jadi bercandaan dapur. Lu mencoba untuk nge-cater orang yang ada di depan lu, penonton lu ada komika, jadi lu bikin komika ketawa. Akhirnya yang berhasil ada bercandaan-bercandaan lokal gitu, bercandaan-bercandaan dapur. Ketika dibawa keluar, bingung ketika nggak pecah. Ya karena joke-nya bekerja di depan teman-teman lu sendiri. Akhirnya nggak presisi kan reaksi yang didapat dari sebuah joke ketika open mic dan nggak open mic. Di Amerika juga serupa. Bedanya adalah di Amerika justru nggak ada yang ketawa. Kalau lu member YouTube gue pasti lu tahu ini. Lu sering lihat, jarang banget. Dan kalau misalkan komika sampai ada reaksinya, ada ketawanya hehehe gitu, berarti I know I have something. If comics are laughing, I know I have something. This is pretty solid. Gue bisa pakai. Tapi secara umum, gue juga bertanya-tanya, aduh gue ngapain di sini ya? Ngapain gue di sini? Udah mah gue nggak dapat reaksi, gue nggak bisa mempelajari apakah ini lucu atau tidak. Lalu perasaan usai open mic-nya itu pahit banget. Gue 2-3 kali sehari lo open mic, selama 6 hari seminggu. Atau 5 lah. Berarti kan gue 10-15 kali open mic dalam seminggu. Semuanya tuh nggak pernah dapat ketawa. Cuman ketika waktunya show, misalkan di Producers Club Theater atau di Eastville atau di Brooklyn Comedy Club, gue bawa ke atas panggung yang
A, sempet dapat reaksi walaupun nggak pecah, sehingga gue juga masih ngeraba nih, kena nggak ya? Dan B, sesuatu yang gue pikir, insting gue mengatakan yang bisa kena nih. Dan kadang berhasil, kadang enggak. Ketika dibawakan di panggung. Mana teman-teman gue juga pada jarang open mic, kayak Kevin Sanchez, Joshua Palet, nggak pernah open mic mereka. Mereka cuma open mic ketika mereka di Producers Club Theater aja. Sisanya mereka nggak pernah. Jadi gue ngerti sih. Dan sejujurnya, gue merasakan hal yang sama, tapi nggak ngerti kenapa di gue tuh gue nggak bisa berhenti aja. Jadi gue nggak kemudian karena gue ngerti buat apa, karena gue di kepala gue ada pertanyaan buat apa gue open mic, itu tidak serta-merta bikin gue ngerasa yaudah nggak open mic. Gue tetap open mic, tapi gue nggak tahu kenapa gue open mic. Jadi gue nggak ngerti kenapa gue ngelakuin ini, tapi gue tahu kalau gue nggak ngelakuin ini rasanya salah. Kayak kalau gue nggak ngelakuin ini rasanya gue nggak kerja keras, karena bawah sadar gue mengatakan repetisi itu ada dampaknya. Jadi lebih kuat keyakinan di bawah sadar gue bahwa latihan itu ada dampaknya, ketimbang tanda tanya gue ngapain sih gue latihan. Ada di Instagram ada Reels ya. I know what I'm doing, but I know that not doing it feels wrong. Apa sih gue lupa, tapi intinya pokoknya liriknya adalah gue nggak tahu apa yang gue lakuin, tapi yang gue tahu kalau gue nggak ngelakuin rasanya salah. Ada di nanti kapan-kapan gue pakai di Reels gue. Itu perasaan gue tuh. Gue juga nggak tahu apa yang gue lakuin, tapi gue tahu kalau gue nggak lakuin kayaknya salah. Jadi gue lakuin aja. Jadi gue hanya bisa percaya sama etos kerja gue aja, sama disiplin gue, sama repetisi yang terjadi. Jadi gue cuma mau bilang gue ngerti perasaan anak-anak komunitas. Itu aja dulu untuk sekarang. Di minggu depan ada kabar yang sangat-sangat membahagiakan, tapi itu adalah untuk .id episode berikutnya. Untuk sekarang terima kasih banyak dan kita ketemu di .id Weekly Vlog episode minggu depan. Bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join. Lurannya gitu. Jebol. Restoran sebelah. Yuk. Kerja ya semua. 1, 2. Gotri. Lagi 1, 2. Ganti-ganti dong 1, 2. Yang bemo dong 1, 2. Lebih imut. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan semua. Tadi orang BCA-nya banyak ngomong tinggal, guys. Iya, gua ngeliat tuh dari sini.